Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurava Rabiuliano, NIM 7211419160 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi pada mata kuliah informasi manajemen. Selanjutnya, tanpa berbasa-basi, saya akan menjelaskan mengenai cangkupan perspektif versus cangkupan deskriptif. Perbedaan keduanya adalah seperti ini. Cangkupan perspektif untuk MIS disajikan dalam buku ini dengan kata lain menentukan bagaimana MIS baiknya dikembangkan dan digunakan di dalam satu perusahaan. Lalu yang kedua adalah cangkupan deskriptif, menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan itu. Pendekatan deskriptif ini tidak sungguh-sungguh ditinggalkan karena contoh-contoh dalam dunia nyata selalu diberikan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral. Moral adalah suatu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, serta institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturannya. Lalu yang kedua adalah etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang masuk ke dalam jiwa masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir adalah hukum. Hukum adalah suatu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai etis manajer, spesialis informasi, dan penggunanya, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Lalu kebutuhan akan budaya dan etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian kepada pimpinannya. Lalu alasan pentingnya dibalik etika komputer ini. Yang pertama adalah alasan pentingnya etika komputer. Di situ dijelaskan ada dua faktor yang kemungkinan dalam alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama, faktor transformasi dan faktor ketidaktampakan. Yang pertama, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu secara drastis. Lalu yang kedua adalah faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk melihat masyarakat adalah ketika masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Lalu yang kedua adalah hak sosial dan komputer. Hak sosial dan komputer ini, masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut berbagai hak dan berhubungan dengan komputer tersebut. Lalu hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat, Louis Brandeis, dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua hal. Yang pertama adalah meningkatkan komputer untuk digunakan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan untuk keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Lalu yang kelima adalah hak kepemilikan. Di samping dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Lalu hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen gambar mikromat yang disimpan di dalam perpustakaan. Lalu audit informasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam audit informasi. Yang pertama adalah audit eksternal, yaitu adalah perusahaan mengandalkan audit eksternal ini dari luar perusahaan untuk memverifikasi keakuratan catatan informasinya. Lalu yang kedua adalah auditor internal. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki status tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisa yang sama seperti audit eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu jenis-jenis aktivitas audit. Yang pertama adalah audit finansial. Audit finansial adalah memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Lalu audit operasional. Audit operasional ini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Dan yang ketiga adalah audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan ini sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan ini berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contohnya,
Audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada menggunakan menyurat perusahaan. Prosedur ini agar nama di catatan itu secara sungguhan. Lalu menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama adalah kode etik. Kode etik ini dibedakan menjadi 4 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah keharusan moral umum. Yang kedua adalah tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah keharusan kepemimpinan organisasi. Lalu yang keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Lalu kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Ada 8 hal yang harus diperhatikan dalam kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Yang pertama adalah masyarakat. Lalu yang kedua adalah klien dan atasan. Lalu yang ketiga adalah produk. Lalu keempat penilaian. Lalu kelima manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Lalu untuk pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari berbagai macam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi komputer. Lalu etika dan CIO. Kebutuhan untuk mengembalikan integritas ke dalam dunia bisnis Amerika tidak pernah menjadi lebih besar sejak tahun 2002. Para CIO dan CVO diharuskan oleh hukum untuk mendatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Lalu CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik pada prinsip-prinsip akuntansi. Lalu yang kedua adalah mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Lalu yang ketiga adalah mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Lalu yang keempat adalah mengintegrasi ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Lalu secara aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan, dan yang terakhir adalah mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan oleh sumber daya informasi. Lalu pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CIO harus menjadi mercusuar integritas informasi di dalam suatu perusahaan. Sekarang alasan itu sudah ada. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan. SOX terdiri atas 10 pasal dan 2 di antaranya memengaruhi unit pelayan informasi. Yang pertama adalah CIO dan CVO harus mendatangani laporan keuangan, dan yang kedua adalah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit. Lalu SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada tim adalah bagian 404 yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini harus mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian. Lalu SOX 409. Ketetapan SOX lain yang memengaruhi pelayanan informasi adalah bagian 409 yang membahas mengenai pengungkapan secara real time. Perusahaan harus mampu melaporkan perubahan mengenai kondisi keuangan secara real time atau pada saat perubahan berlangsung. Lalu SOX dan COBIT. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Standar COBIT ini selaras dengan ekspektasi SOX. Lalu yang terakhir adalah meletakkan Sarbanes-Oxley pada tempatnya. Sarbanes-Oxley merupakan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Perusahaan dan CIO yang menerapkan salah satu argumen yang baik untuk pendekatan seperti ini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berguna untuk semua saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.